Unit Yamaha mas, Yamaha Jupiter Z. Tapi jenengan fokus ning mesin ini mas, fokus mesin model tipe C series, Juve. Kendala atau permasalahannya ya mas, kendala permasalahannya di engkol tidak bisa, macet gancet, simpel macet gancet, intinya reso di engkol mas. Starter modar mati is dead, wassalam, rasa dipertanyake, di engkol tidak bisa, otomatis kondisi unit mati. Terus tebak-tebakan mas ya, antara mekanik sama konsumen itu tebak-tebakan 50-50. Nek konsumen mas menduga bahwa mesin ini kehabisan oli. Ketika kehabisan oli, prediksi awal berarti piston macet. Terus setelah tak cek kondisi oli masih, intinya masih ada sisa oli di dalam box mesin. Ketika masih ada sisa oli di dalam box mesin, itu minim sekali mas terjadi piston macet atau gancet. Nah makanya terjadi perbedaan pendapat antara mekanik sama konsumen. Terus langsung tak jelaskan secara to the point mas, ada dua kemungkinan. Menurut keterangan jenengan bahwa kemarin unit ini masuk ke salah satu bengkel. Ada perbaikan di bagian rantai keteng, rantai api. Setelah dipakai beberapa hari mas, bukan di bengkel saya loh mas, intinya di salah satu bengkel di sekitar sini. Tidak tak sebutkan. Intinya penanganan di bagian rantai api, selang dipakai beberapa hari, terjadi kendala lagi. Kalau kemarin trouble-nya ketika terjadi kendala di bagian rantai api toh, di bagian engkol mas masih bisa dipakai. Nah, makanya konsumen menduga unit ini kehabisan oli. Ketika kehabisan oli, otomatis piston macet mas, ngancing, ngejim. Satu poin intinya, motor ini baru saja dilakukan penanganan pada bagian rantai keteng atau rantai api, tetapi selang beberapa hari atau beberapa waktu ya, terjadi trouble, gancet, tidak bisa diengkol, terus konsumen memvonis bahwa pistonnya itu terjadi masalah macet karena dikiranya bagian penampungan oli habis. Nah, singkat cerita, simple mas, ketika mendapati unit seperti ini, mohon maaf, tidak bermaksud untuk merendahkan. Tetapi alangkah baiknya, tanya dulu mengenai estimasi atau konsumen itu menyediakan dana berapa. Takutnya mas, ketika ini dibongkar, ketika ini dicek, terus kerusakannya parah, kemudian membutuhkan biaya yang sangat banyak. Nah, ketika butuh biaya banyak, kemudian konsumen mengalami keberatan, terus konsumen meminta untuk mas ya udah ndak usah, kalau misalkan habisnya katakan lebih dari 500.000 mending pasang lagi mas. Nah, ketika di awal ndak ada pembicaraan, ketika di awal tidak ada perjanjian atau pembicaraan atau istilahnya itu ndak ada rembuk ya, kacau mas. Ketika jenengan langsung bongkar bral tanpa ada komunikasi sama pelanggan, jenengan yang rugi. Satu, rugi tenaga, rugi waktu. Itu poin pertama. Makanya mas, ketika membongkar unit seperti ini, jenengan wajib menanyakan untuk estimasi, menyediakan dana berapa untuk perbaikan. Itu wajib. Tetapi tidak semua konsumen harus ditanya seperti itu mas. Yang pertama, jenengan pahami karakter tipikal konsumen itu. Masalah pola pikir konsumen mas beda-beda. Ada yang ya udah mas, los manut jenengan, mau habis berapapun manut. Itu tipikal konsumen seperti itu mas. Kadang ada yang modelnya mas
iso direkora Mas, iso diakali lah lain sebagainya. Nah, untuk menghindari hal itu Mas, wajib ditanyakan menyediakan dana berapa. Langsung konsumen intinya jangan sampai lebih dari 200.000, titik, simpel. Nah, makanya terjadi 50-50 ketika piston ini macet atau rusak lain sebagainya, ketika tak bongkar piston macet, otomatis kan estimasi lebih dari 200.000. Ketika lebih dari 200.000 Mas, tak pasang lagi. Ketika tak pasang lagi, konsumen tak kenakan biaya jasa penanganan. Wajib Mas. Intinya di awal ada perjanjian. Ketika konsumen iya, ya udah bongkar. Dengan estimasi intinya ndak boleh lebih dari 200.000. Nah, makanya buat jenengan-jenengan sing pemula, khususnya mekanik pemula toh, wajib paham tentang strategi atau edukasi pemahaman kepada konsumen seperti itu Mas. Nah, makanya terjadi dua opsi. Karena menurut keterangan konsumen, kemarin baru masuk bengkel. Kemarin, real. Baru masuk bengkel, setelah ditangani, sore tadi, motor atau unit ini mengalami trouble atau masalah. Keterangan konsumen, baru saja ditangani bagian rantai keteng. Nah, muncul dua opsi. Mas, kalau enggak pistonnya yang rusak berarti rantai apinya rusak lagi. Kalau rantai apinya yang rusak lagi atau terjadi masalah berarti estimasi 200.000 itu sisa Mas. Opsi pertama. Opsi kedua, ketika piston jenengan kok yang bermasalah, estimasi 200.000 itu Mas ndak akan menutup. Berarti mesin ini tak rakit lagi, jenengan kena jasa penanganan 50.000. Harus deal di awal. Ketika konsumen oke Mas siap, tak kerjakan seperti ini. Nah, baru ke poin inti. Nah, langsung poin inti. Di awal ada terjadi dua opsi. Kalau tidak rantai api yang lepas, rusak atau trouble lagi, ya piston. Oke Mas, monggo jenengan lihat sendiri apa yang terjadi. Tet. Nah, makanya iki Mas, bengkel ning aku, gampang tak hapusi. Contohnya iki Mas, estimasi 200.000, model benek kayak gini Mas, 10 menit rampung. Mas, motormu rampung, beres. Dana 150, cuman model gini Mas, tak hapusi iso. Mas motorin jenengan, berarti kemungkinan besar pistonnya ndak bermasalah. Yang bermasalah berarti bagian rantai keteng sing jenengan jelaske mau, kurang lebih kemarin toh jenengan bawa ke bengkel, dilakukan penanganan pada bagian rantai keteng atau rantai api Mas. Monggo presani. Yen jenengan rantai api nih Mas, anjlok meneh. Ketika rantai api anjlok Mas, otomatis tidak bisa diengkol, seakan-akan seperti piston ngejim macet kekurangan oli atau kehabisan oli. Terus estimasi ini Mas, 200.000 cukup ndak? Nah, iki Mas, poin penting. Bongkar bagian kop, cek bagian klep, nek klepe bengkok, butuh penggantian, ya berarti kurang lebih danane ya turah sithik Mas. Misalnya klepe bengkok, beli harus 1 set Mas. Toko cash imitasi sing penting montore jenengan normal, urip, kena kerja, kena golek duit, kena ganti sing 200.000 kuwi simpel, ora usah wajib original Mas. Terus packing ganti. Misale ya Mas, prediksi kan burung bongkar, wong tuku togel prediksi kalah, bengkel aku kadang prediksi tetap kalah Mas. Ono salahe, tapi 80% ya akeh benere daripada salahe. Intine klepe tak cek, nek klepe bengkok butuh penggantian yo ganti Mas. Estimasi biaya berapa? Golek casing biasa Mas, 65.000 sampai 85.000. Berarti sisa anggaran jenengan isih 120. 120 nggih tuku packing Mas 15.000. Terus sisane iki 105 toh, nggih lain-lain jasa lain sebagainya Mas. Icik sisa ora katang 10.000, 20.000 Mas. Nah, simpel. Yang bermasalah berarti bagian keteng rantai api. Tapi nek klepe bengkok, ya kudu ganti. Nek klepe ndak bengkok,
direkoi iso ya berarti isih ana sisa kurang lebih angka 100.000. Wis Mas, enak to? Jenengan ning omah, montore tak bengkelke, tak record, tak jelaske. Nah, iki Mas, gunane zaman digitalisasi. Simpel. Ora perlu ngenteni ning aku, ora perlu ngetutke aku. Simpel. Asal sampeyan percaya tak garap, ora percaya Mas, sampeyan ora percaya, ndilalah montore angel dendeni. Asli. Jenengan dandani aku kok 50-50 merasa ora percaya, ragu, ndilalah montore sampeyan ora kena dendeni. Asli. Ribet, ruwet, ndilalah ono wae bar dendeni rusak, bar dendeni ngene, ndilalah ngono Mas. Asli. Sak pengalamanku ya ngono kuwi. Tapi nek sampeyan los, tak jelaske mau to los, percaya go ning aku, ora percaya ora usah go ning aku. Jenengan percaya tak tangani. Nah, jenengan tinggal delok videone aku, rungokke, terus sak penyebabe iki wis ketok kabeh gamblang. Wis cukup 11 menit. Oke boloh, tur nuwun Pak turu karepmu, Pak jengking karepmu, Pak ngamuk-ngamuk karepmu. Bar iki Pak nonton bokep karepmu wis rampung live streaming. Oke.